Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang yang Abian Base, hari Kamis 3 Oktober 2024. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bertemu ada dalam keadaan selamat dan Tuhan masih memberkati kita sampai saat ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Bapa sungguh baik mengasihi kami melebihi segalanya. Bapa membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru di pagi ini. Bapa dalam surga, saat ini kami rindu mendasari segala aktivitas kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh jahat penguasa kegelapan yang mau mengganggu firman-Mu di tempat ini, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 44 ayat yang ke-26 dan 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Yesaya 44 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah yang menguatkan perkataan hamba dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali runtuhannya. Dan bacaan kedua dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, semakin diteguhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendapatkan kesempatan kedua, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Pasalnya, hal itu pasti sangat berharga karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Apalagi yang memberi kesempatan kedua adalah Allah sendiri. Sukacita kita akan semakin nyata. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, umat Israel mendapatkan kesempatan kedua. Umat Israel yang tak henti-hentinya melakukan kesalahan yang membuat Allah sedih, bahkan mereka memuja patung-patung. Allah mengingat mereka adalah kepunyaannya, sehingga Allah menegur mereka kembali ke jalan yang benar. Allah mengingatkan mereka adalah hamba kepunyaannya. Allah telah membentuk mereka. Allah telah melenyapkan segala dosa dan menebus mereka. Allah telah melakukan yang terbaik untuk umat kesayangannya. Sekalipun mereka adalah umat yang tegar teguh. Ia memberikan kasih-Nya semata-mata karena inisiatif Allah sendiri. Allah kembali membangun kota-kota Yehuda yang telah runtuh sebagai bentuk pengharapan dan pemulihan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu melimpahkan kesabaran. Meski kita terjatuh di dalam dosa,
Ia memberikan kesempatan untuk kita memperoleh pengampunan. Maka hendaknya kita merespon teguran Tuhan yang benar. Karena jika kita merenungkan besarnya pelanggaran yang kita lakukan, sesungguhnya kita tidak layak menerima semua yang baik dari Tuhan. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, Ia memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Dalam bacaan kedua dari firman Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kedatangan Allah kembali akan membawa terang dan kesukaan di dalam hati umatnya. Ada pengharapan meskipun kecil ketika kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengharapan akan keselamatan dan perlindungan dari Allah akan memberi peneguhan iman kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selaku orang percaya kita selalu diajak untuk memiliki pengharapan di dalam Dia. Janji Tuhan selalu kita pegang dalam hidup kita, yakni janji penyelamatannya. Tuhan itu setia, itu sifat Allah yang tidak dapat kita lupakan. Ini merupakan suatu peneguhan bagi iman kita untuk terus memiliki pengharapan di dalam Dia dan taat akan firman-Nya. Kesalahan, kegagalan di masa lalu memang tidak dapat kita rubah. Tetapi Tuhan sanggup mengubah masa depan kita menjadi yang lebih baik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Menguatkan kami bahwa Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kami kesempatan kedua untuk merubah hidup kami yang dulunya berdosa menjadi lebih baik dalam kehidupan kami. Engkau tebus kami, Engkau sucikan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak tebusan-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang memberkati kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Biarlah kasih karunia damai sejahtera sukacita selalu melingkupi kami dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melakukan aktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.